Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga cabang Kemendung. Bersama saya Pendeta Markus Indrianto. Kiranya program ini senantiasa memberkati kehidupan kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kita semakin didewasakan di dalam Tuhan dan semakin diubah menuju keserupaan seperti Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini, sebagaimana pembacaan Gemar Selasa tanggal 6 April 2021, saya terberkati dari pembacaan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-34. Tetapi saya akan fokus dalam ayat yang ketiga dan keempat yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Renungan Gemar pagi hari ini saya beri tema kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena kita masih dalam suasana Paskah. Kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Dan didasarkan spirit dan semangat itulah saya diberkati pagi hari ini dari pembacaan kita. Dari pembacaan tadi jelas dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus adalah satu, kalau boleh saya katakan, isu yang banyak mengalami serangan. Kebenaran dan kebangkitan Kristus sejak abad mula-mula awal Masehi sudah mendapat serangan begitu luar biasa. Sudah mendapatkan teror, intimidasi, serangan, berita bohong, hoak. Bapak Ibu Saudara, mengapa kebangkitan Kristus begitu luar biasa mendapat serangan? Konspirasi tingkat tinggi sejak dari awal peristiwa kebangkitan Kristus terjadi. Konspirasi tingkat tinggi antara mahkamah agama Yahudi dengan pemerintahan Romawi pada saat itu, dengan tujuan supaya peristiwa kebangkitan Kristus akhirnya disesatkan. Peristiwa kebangkitan Kristus akhirnya diberangus. Tetapi sungguh luar biasa, peristiwa kebangkitan Kristus tidak bisa diberangus, ditutup-tutupi, disimpangkan dengan apapun juga, dikalahkan dengan apapun juga, bahkan dihancurkan dengan isu-isu hoak apapun juga. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus merupakan inti atau pusat kekristenan. Kebangkitan Kristus merupakan inti atau pusat iman Kristen. Kebangkitan Kristus merupakan fondasi iman Kristen.
Kebangkitan Kristus merupakan jantung atau spiritnya iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena kebangkitan Kristus itu terjadi juga sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi peristiwa kebangkitan Kristus sekalipun mendapat serangan banyak pihak, isu-isu, hoak-hoak, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus tetap menyeruak di sepanjang masa, di sepanjang zaman, menerobos tembok-tembok penghalang, menerobos isu-isu, menerobos segala konspirasi-konspirasi usaha manusia untuk membendung dan menutup kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus menerobos semuanya itu. Karena apa? Kebangkitan Kristus adalah suatu kebenaran, fakta sejarah. Sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Bukan semata-mata kebangkitan Kristus suatu kebenaran, tetapi kebangkitan Kristus membawa dampak akibat yang luar biasa. Kebangkitan Kristus ada kuasa yang dahsyat yang tidak terbendung oleh apapun juga. Karena kebangkitan Kristus pertama memberikan jaminan yang pasti akan kebangkitan orang-orang yang mati, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada jaminan akan kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 15 Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia telah mati. Sebab Yesus adalah Zoe yang menghidupkan, Zoe yang memberikan kehidupan. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuat iman percaya kita tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus membuat kepastian akan keselamatan di dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan harapan yang pasti akan hari esok. Ada lagu yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Penuh sukacita kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, memperingati Paskah tahun ini. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus Kristus membuat iman kita tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita ada dalam kepastian pengharapan yang luar biasa. Sekalipun situasi kondisi sulit hari-hari ini, tetapi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Bahkan hidup yang penuh pengharapan. Dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ke 5, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti selanjutnya di rumah. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat pemberitaan Injil tentang anugerah Allah Bapa tidak menjadi sia-sia. Mengapa? Berita yang sangat penuh sukacita, kabar baik tentang kelahiran Yesus dalam rupa manusia, kemudian menderita, mati terkutuk di kayu salib sesuai kitab suci,
Tidak akan ada artinya kabar itu jika Yesus setelah mati menebus dosa manusia, tapi dia tidak bangkit. Maka sia-sialah pemberitaan kabar baik tentang keselamatan itu. Pemberitaan tentang anugerah Allah sia-sia. Tetapi yang benar bahwa Yesus Kristus memang mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi dia tidak mati terus. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis. Sehingga pemberitaan Injil kasih karunia, pemberitaan Injil kabar baik tentang kedatangan Yesus ke dunia untuk menjadi juru selamat, menderita, mati terkutuk di kayu salib, tidak sia-sia, penuh kepastian keselamatan, penuh kepastian kabar sukacita, kabar yang baik bagi dunia yang tidak ada pengharapan, bagi dunia yang dalam kegelapan, bagi dunia yang tidak ada pengharapan. Kabar baik, Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat, memberikan kepastian, memberikan hidup yang penuh pengharapan. Yang keempat, yang terakhir, kebangkitan Kristus memberikan jaminan kemenangan bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 itu memberikan kebenaran yang semakin membuktikan bahwa kebangkitan Kristus merupakan bukti kemenangan besar Kristus atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya diberlakukan juga senantiasa hidup dalam kemenangan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan, pengharapan, dan iman yang semakin teguh kepada setiap kita menghadapi hari-hari, kondisi saat ini yang tidak mudah, yang sulit. Tetapi ketika kita betul-betul memaknai Paskah tahun ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi, tapi dengan pemaknaan yang benar, pemaknaan yang betul-betul dalam, didasarkan iman dan percaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang kokoh, tidak pernah tergoyahkan, pribadi-pribadi yang penuh sukacita, antusias, dan senantiasa hidup dalam damai sejahtera, dan senantiasa mengalami kemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan, memang dia harus mati untuk menebus dosa umat manusia sesuai dengan kitab suci. Tetapi kabar yang semakin luar biasa, dahsyat, dan ajaib, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan yang besar, menyatakan kuasanya yang dahsyat, dan menyatakan bahwa iman, pengharapan di dalam dia tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, buat kasih setia, kemurahan, rahmat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terutama saat ini kalau kami boleh masih diberi kesempatan memperingati perayaan Paskah. Tapi bukan sekedar kami merayakan Paskah,
tetapi kami betul-betul mengerti, menghayati, dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kuat, tidak tergoyahkan. Anak-anak Tuhan yang optimis, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh penuh sukacita, penuh damai, dan senantiasa hidup di dalam kemenangan. Karena kami tahu kebangkitan Kristus memberikan jaminan kemenangan dan kepastian, dan juga memberikan hidup yang penuh pengharapan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih yang mengikuti dan diberkati melalui tayangan Mimbar Gemar ini, senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami hari ini di dalam tangan dan pengasihan-Mu. Kami senantiasa hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kepastian, bahkan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dalam nama-Mu kami dan hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gemar.